disebut pengkhianat kayak gitu. Kalau ada dua Apa? yang dijanji pelatihnya PSI. Wah, PSSI-nya. Oh gitu. Iya, karena Kalau ada pelatih bagus, kenapa malah nggak di? Oh iya. gimana cara bullying Irak Vietnam jauh. Oh gitu ya. Iya. Kontroversi lagi. Iya. berarti. Gimana cara gulingin Irak, Vietnam? Jagonya. Oh bisa? Ya, balik lagi bareng kita di PTN alias Apaan tuh? Podcast Tanpa Nama. Iya. Podcast tanpa nama. Masih itu malah jadi namanya PTS. PTN itu ya PTS, podcast tanpa nama. itu akhirnya jadi itu ya karena kita bahasnya ya nggak jelas kemana-mana juga. Gak jelas pokoknya apa Nggak ada spesifikasinya ya. Dan hari ini kita apa ya? Dalam euforia yang sangat bahagia sekali Baik, menyambut kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Korea Selatan. cuy. Korea Selatan. Korea Selatan. Tim yang nggak bisa diremehkan. Bahkan Langganan tim ini Piala Dunia. langganan Piala Dunia dan di piala ini, di Piala Asia U23 ini tanpa kebobolan Oh. di fase grupnya. Ya ya ya. Salah satu apa ya? Mungkin bisa Satu kita yang bilang, paling ditakuti mungkin ya, karena salah satu emang yang terkuat. Karena memang apa track recordnya bagus dan ya namanya di Asia itu yang paling OP ya tim Arab sama kalau dari Asia ini Asia Timur ya pasti Korea, Jepang, Korea, dah itu Jepang. ada yang lain. Nah, berkaitan dengan Piala AFC U23 ini kita akan bahas terkait keberlanjutannya. Jadi kita di sini akan membahas dari 1 2 3 4 5 6 7 8 ini dan mungkin akan kita kasih prediksi tipis-tipis. Wih, prediksi ini udah Prediksi, cenayang emang- aja gitu. Emang kita siapa berarti? Ini kita nanti ditulis nanti tidak kompeten lagi. Jangan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa ya. Justru Kita- itu. kita kan kita kan komentator kelas RT. Iya, komentator kelas RT yang nontonnya itu nggak di stadion ya, di itu di pos ronda gitu. Iya. Itu penting di pos ronda kita streaming pakai PC itu. Tapi gini, yang unik itu tiba-tiba loh. Apa tuh? Hah? Apa tiba-tiba? Sesuatu yang di tahun-tahun sebelumnya itu cuman sekedar wacana gitu. Sudah berempat. Jadi loncatannya itu bisa langsung. Iya, iya. Mungkin ini juga faktor dari yang pertama itu mungkin kalau kita bahas ini akan panjang sekali. Tapi semua ini kan tiba-tiba berubah ketika Pak Erick Thohir ya, mulai masuk ke PSSI. Oh gitu. Nah, di sini tuh kan kita ada banyak pertanyaan. Yang pertama, kita bisa kontrak pelatih dengan kebangsaan lain. Ya. Satu. Mungkin pernah ada Pernah itu sebelumnya. saya Alfred Alfred Riedel Riedel itu dan pernah lain membawa agak lumayan sih itu. Ya, lumayan bagus juga. Itu yang runner up apa itu? Iya. Runner up yang Apa ya? itu heboh juga itu. Iya, sempat rame. Dan yang kedua, ini banyak sekali pemain diaspora. Alias dia itu dari apa namanya? Punya pemain keturunan Ya. yang dibawa ke Indonesia. Oh gitu. Nah, di sini ini panjangnya itu gini. Kenapa nggak dari dulu ya? Mungkin baru kepikiran karena dari pelatihnya Sintayong Ya, itu kan apa namanya, kan dia juga punya progres untuk selanjutnya iya. jangka panjang. Nah, mungkin baru ketahuan pas Sintayong datang, terus Bukan dibantu sih. sama Erick Thohir. Oh iya. Kalau itu sebenarnya kan ya saya sedikit-sedikit ya. Ya, Ya sebenarnya bukan Penggemar penggemar bola, ya, bukan 100%. penggemar itu. Saya cuman kebetulan kemarin ya lihat dari yang lain juga ada yang ngamati juga di situ. Itu siapa itu si kontennya si apa itu? Wah, saya lupa saya. Saya lihat Bung Toel. bukan. Kok Bung Toel? Saya mah lihatnya si siapa itu namanya si yang apa itu namanya? Lupa namanya nanti. Itu dia bilang seperti dia
dia menganalisisnya seperti ini. Sintayong itu dia bahkan berani melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sama pendahulunya, yaitu potong generasi. Oh iya, itu salah satu juga yang menurut saya perubahan besar sekali. Ya, Potong generasi di sini berarti memang semua timnas senior yang lama-lama Yang udah lama itu semua di-cut cut semua dan gitu. diganti dengan pemain-pemain muda Main yang baru. usianya rata-rata sekitar 23-25. Ya, dan 20. 20. Ini kan U23. U23. Kalau di U23, kalau senior pun yang kemarin habis berlaga itu juga rata-rata usianya paling rendah. Dia terus ini sesuatu yang sebenarnya itu saya nggak baru pamer atau apa loh ya. Saya dari dulu itu berpikir seperti ini juga untuk sepak bola Indonesia. Selain skill, ada satu faktor lain, power. Nah, kalau saya kan ya ngikuti kagak, tapi kan sering itu kadang di YouTube keluar muncul bagaimana pemain-pemain barat itu dilatih. Iya. Standar pelatihannya mungkin kalau yang kelasnya ekstrim mungkin si Cristiano Ronaldo itu yang katanya nggak kenal lelah itu soal latihan terus gitu. Nah, Latihan. staminanya beda, terus apa itu namanya skillnya beda, terus akhirnya ya begitu. Kalau pemainnya di sekitar situ terus ya susah kan gitu. Dan ini yang saya juga dari komentar itu juga, saya kan nggak pernah lihat sebenarnya, tapi dia berkomentar kalau tipe permainan tim-tim Indonesia sebenarnya adalah bermain bola panjang. Ya. Nah, pada masalahnya umumnya saat seperti bermain bola panjang begitu mereka itu bola itu lolos sudah selesai. Iya. Jadi permainan bola panjang di sini itu adalah tim kita itu seringkali bertahan dalam bertahan jauh. Ya. Lalu mereka mengandalkan umpan lambung ke depan, berharap ada yang bisa ngambil. Ada yang bisa ngambil. Nah, kalau yang ngambil di belakang kan backnya mereka lebih banyak Iya. juga. sebelum STY datang, itu formasi itu 5 back itu pasti. Formasinya seperti Formasi itu. pasti 5 back. Bahkan kemarin Karena masih emang dipakai. sadar bahwa kita nggak mungkin menang di stamina kan. Dan juga tidak menang di bagian tengah. Berarti Di bagian kan tengah tuh umpan aja susah ya. skillnya terbatas ya. Terbatas. Mulai bisa berubah di situ ya. Iya, dan bahkan ini kita punya senjata baru yang cukup bagus. Apa? Ketika kita lawan Korea ini, Sintayong kayaknya melatih untuk tendangan jarak jauh. Oh gitu. Iya, jadi beberapa kali pemain kita itu lakukan tendangan spekulasi jarak jauh yang kemarin-kemarin nggak sesering ini kita pakai. Oh gitu. Mungkin karena kita tahu kalau Korea itu punya defensive line yang bagus. Kan kemarin bahkan sampai nggak kebobolan sama sekali Ya. dalam 3 pertandingan di fase grup. Nah mungkin Ini bisa sama Indonesia dua dua sama kan, bisa 2 sama terus kita menang. yang penalti, dan itu mentalitas yang dibangun Iya, kuat kan sekali. menang. Itu saya lihat enggak lihat. Saya itu nggak pernah mau lihat bola bukan karena apa ya, maksudnya ya itu isinya cuma deg-degan aja. Yang penting saya pagi-pagi bangun pagi lihat nilai aja. Lihat nilai. Menang. langsung happy saya itu. Indonesia perempat final loh. Lolos, ini kita menuju ke semifinal. Iya. Nanti kita tinggal nunggu Uzbek lawan Arab Saudi. Siapa yang Uzbek akan lawan kalah. Arab ini tanggal berapa? Tanggal Hari ini. 27. Hari ini ya? Ya, tadi. Oh iya no, Kita mereka hari ini. Terus yang selanjutnya itu 25. Bentar. Oh ini kebalik kan? Kok kebalik? Oh, balik. Iya, kok kebalik ya? Harusnya ini dulu baru ini kalau. Iya. Harusnya Uzbek Arab dulu. Ini tanggal 26. Terus ini Ini tanggal berapa ini? 26, Pak. Oh iya, itu Ini tanggal 27 besok ya? Iya. Berarti kan ini Yang hari Uzbek ini. Arab hari ini, terus Vietnam Irak Vietnam itu besok, sama Irak tapi besok. dini hari. Di hari. Nah, mungkin ini kan tadi ada Oh itu yang baru dicaci seluruh yang baru dunia jadi itu. dunia akhirnya rontok juga. Qatar? Qatar rontok 4-2 Qatar kalah lawan Jepang. kalah lawan Jepang. Oh ya udahlah, berarti kemarin kita sempat ngobrol bercandaan lucu itu kalau Indonesia nanti di final lawan Qatar lah Ya. itu ternyata gagal ya nanti semoga Indonesia di final lawan Jepang. lawan Jepang atau mungkin lawan Vietnam mungkin ya, biar kita Asia Tenggara. Bisa reuni ya. Oh bisa. Oh iya, bisa reunian ya. Oh, Kalau sama biasanya reunian di AFF, sekarang Nah, kita ini- di AFC. AFC. Gimana, Sid, kalau menurutmu?
tentang pertandingan kemarin. Yang apa dulu? Yang Indonesia Korea. dulu deh. Mungkin. Kan Sintayong kan dari Korea ya. Mungkin sedikit Ada dilematis ya. Nah ini lucu juga ya nanti kalau Sintayong kan karena apa dia sebenarnya kan pelatih, dia kan profesional juga ya. Nah yang ini saya nggak sedang menjelek-jelekkan loh ini sedang maksudnya ya lucu. Misalkan gini dibalik, ada pelatih hebat dari Indonesia gitu, pelatihnya Korea. Wah, gantian pelatih Korea. Pelatihnya Korea lawan Indonesia. Indonesia kalah. Oh, iya. Itu kira-kira Itu Instagramnya langsung kira-kira itu pelatihnya itu dihabisi sama netizen Indonesia enggak itu? Padahal kan dia kan profesional kan gitu. Terlepas dari negara yang mana kan dia profesional dan ini keren banget maksudnya. Dia memperjuangkan Indonesia untuk menang padahal dia keluarga negaranya Korea. Gak beda negara itu. Iya, nggak beda. Gak beda. Nah ya makanya kan keren itu berarti kan dia kan profesionalitas. Nah kan Indonesia otomatis netizennya kan memuja Sintayong semua kan. Nah coba dibalik itu kalau ada kejadian itu pelatih Indonesia punya pelatih hebat gitu terus dia melatih di Korea Luar gitu. Nggak cuma Korea, mungkin di mana gitu. Iya. Terus ketemu sama timnas. Ya ketemu sama timnas gitu terus timnasnya yang kalah gitu kira-kira pelatihnya itu dihabisi sama netizen Indonesia kayak itu. Itu langsung disebut pengkhianat kayak itu. Kalau itu ada dua opsi Pak. Apa? Yang dicaci pelatihnya atau PSI-nya. Wah, PSSI-nya. Oh gitu. Iya, karena Kalau ada pelatih bagus, kenapa malah nggak di? Oh ya, itu ada pelatih bagus, kenapa dibiarkan ke luar negeri? Iya. Oh Indonesia ya. Ya, ke situ lagi ya. Iya, Pokoknya yang intinya salah itu pusat. Pokoknya ya cuman menyalahkan gitu ya. Oh, netizen Indonesia itu. Kemarin gitu. aja saya lihat di TikTok kan, itu warga Korea pada nyesel ngelepas Sintayong. Maksudnya yang lepas? Kan Korea juga ternyata punya penyesalan. Iya gitu, itu. itu. Saya juga Emang Sintayong itu pelatih di Korea sebelumnya? dulu Maksudnya pernah melatih timnya Korea. Iya. Oh gitu. Korea bahkan pernah mengalahkan Jerman. Saat Sintayong itu iya, melatih saat Korea, Sintayong. bahkan bisa mengalahkan Jerman. Iya. Ya, kenapa dilepas? Nah itu, saya juga nggak tahu. Terus, Kalah pingsut atau gimana? nah itu, Apa? terus kan viral itu sampai lemparin telur Iya, dilempari telur. Sintayong dilempari telur sama warga Korea. oh gitu karena ya nggak tahu faktor apa. Ya biasalah netizen. netizen Korea juga kejam juga ternyata. Ada brutal dikit. Lebih ke banyak. Indo. Enggak, tapi gini loh ya maksudnya emang karena Indonesia itu walaupun kejam loh ya, tapi saya nggak pernah melihat itu netizen Indonesia itu masuk berita menyebabkan artis di Indonesia bunuh diri. Oh, nggak ada. Ada kan? Nggak ada. Nah, tapi netizen Korea Oh, itu iya juga ya. banyak ya. Banyak ya artis kalau- bunuh diri gara-gara itu ya. Gara-gara netizen, gara-gara dihujat itu kalau di Korea banyak, kalau di Indonesia nggak ada itu. Walaupun kalau secara statistik internasional ya, ini internasional dunia itu netizen Indonesia dianggap paling kejam. Misal yang faktanya kan seperti itu kan. Secara statistik. Tapi kalau kita lihat netizen mana itu yang pernah menyebabkan artis bunuh diri? Indonesia ada nggak? Nggak ada sih. Kayaknya kena mental dong. Hah? Kena mental dong. Memang di Indonesia ada artis yang kena mental. Ada, Pak. Oh, yang koruptor aja nggak kena mental, apa cuma artis? Kalau Indonesia malah melambung. Oh iya, Iya, lama-lama. dia malah melambung. Oh iya, malam-malam. kalau di Indonesia itu kalau setelah dihujat dia bisa beli rumah sama Ya, mobil iya. itu. Jual cerita sedih. Cerita sedih itu bisa itu. Nanti ya ini Oke, ini kita belok kemana-mana kita Oh. jadi gara-gara. Ya, terus ini gimana kira-kira? Ini Oke, untuk Indonesia udah pasti oke lolos dan penaltinya panjang loh itu sampai subuh. Mendekati subuh loh tadi. Nah, ini nanti gimana? Ini kan Indonesia udah menang Berarti lawan kan Korea. Indonesia Indonesia udah di sini. udah di sini. Indonesia udah di sini. Nah, ini kan tinggal nunggu ini. Nah, untuk Uzbek sama Arab kita mungkin bahas dulu sedikit ya. Untuk Uzbekistan sama Arab Saudi ini Kuat mana? sebenarnya tetap lebih kuat Arab Saudi. Lebih kuat Arab ya. Tidak apa namanya? Karena gini. Juara grup Nah. ketemu runner up. Ya. Runner up. Ini runner up juara ya sudah pasti. Tapi Juara grupnya Saudi. tapi aneh ya. Ini kok
kan Korea juara grup nih. Iya. Juara grup kalah sama runner up. Ini Runner juara up. grup juga nih. Kalah juga sama runner up. Itu Jepang itu berarti prediksinya nanti yang runner up-nya ya. Runner kayak up-nya gitu. nih, runner up rise up nih kayaknya. Cuman kalau untuk Uzbek sama Arab, saya berharap Uzbeknya ini. Kenapa? Karena bukannya meremehkan, tapi Ya. memang dari segi permainan dan sebagainya, memang Uzbekistan ini masih levelnya sedikit di bawah Kalau Uzbekistan levelnya masih sedikit di bawah Arab. Artinya Artinya ya memang apa namanya? ya kita berharap ada perubahan di permainan. Di atas kertas Uzbek sama Arab lebih bagus Arab. Tapi kita berharapnya tiba-tiba kipernya Arab maju 10 meter dari gawang terus habis itu kebobolan dari jarak jauh Itu gitu. belum gua. 2 kali gitu. Ya, Nah, oke. udah alhamdulillah. Masuk 10 meter gulung-gulung di situ. Kita berharap karena kita nggak lihat Itu. ada yang tahu. Bola itu bulat loh. Ya. Walaupun Arab ini misal megang bola terus 90% posisi, tapi kalau Uzbek sekali shoot goal juga nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu. Kan bola itu ya nggak bisa diprediksi. Nggak juga, bisa kan? diprediksi. Walaupun di atas kertas lebih kuat, tapi nggak ada salahnya kita berharap. Ya, Tapi bukannya kita meremehkan ya, karena memang materi pemainnya berbeda. Arab ini jauh ya. lebih Oke, bagus. jadi Uzbekistan juga nggak sering kan? Nggak sering, tapi juga nggak sepele karena Nggak sepele. tiba-tiba bisa masuk. Ya, Kalau Uzbek ini kalau nggak salah satu grupnya sama Vietnam apa Irak ya? Kayaknya sama dia sebelumnya ngalahin siapa itu Uzbekistan? Kalau Uzbek itu kayaknya Oh iya, satu sama Irak. timnya sama Irak sama mana lagi? Sama Irak. Iya. Memang dari track recordnya sebenarnya biasa sih. Cuman kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu karena bola itu bulat ya. Ya pokoknya intinya yang penting Qatar out gitu kan. Berarti Iya. kemungkinan untuk curang lagi itu sudah nggak ada itu. Soalnya Harusnya udah ini negaranya bukan negara-negara yang punya potensi untuk nyogok dari belakang. iya tapi juga. masih ada satu lagi. Apa? Apa? Vietnam. Oh iya. Itu kan sering banget. Kenapa? Agak kalau itu. masih Lo itu kalau AFF iya, Iya. kalau AFF iya, tapi santai aja. Ini AFC loh, masa AFC di Solo? Ini mosok Mungkin mosok Tarkam Solo. nanti. Mungkin Tarkam, tapi di sini yang pengen saya soroti juga salah satunya dari wasitnya. Ya. Wasitnya ini di satu sisi memang cukup tegas untuk memberikan kartu, tapi yang mana? dari semua, dari Kemana? keseluruhan. Oh, gitu. Bahkan Jadi- dari Qatar Jepang ini kan Qatar sempat langsung dapat kartu merah yang menurut saya juga Qatar? iya. Ya serius Iya. itu. Padahal kemarin kelihatannya Qatar yang diproteksi terus gitu. diuntungkan ya. Ah. Tapi kemarin itu Oh mungkin karena pernah kasus sama Oh iya, Indonesia ketahuan rame ya? itu terus akhirnya itu dia nggak berani kan kalau udah sekali kasus toh Iya. dan itu kan kasusnya viral besar juga kan iya. mungkin karena kasus viral juga mereka pilih jaga image juga jaga image. Tapi memang apa? Qatar sama Jepang ini kemarin memang sebenarnya matchnya cukup jauh. Ini nggak satu level lagi, mungkin Berapa lima sih? level di Berapa? bawahnya. berarti 4-2. Qatar di bawahnya Jauh di bawahnya Jepang. berarti Masih jauh, 4-2. Dan ini nanti Jepang akan ketemu antara Irak dan Vietnam. Kalau kita bilang Irak sama Vietnam lebih unggul mana ya jauh Irak. Menurut saya cukup jauh. ya Irak sama Vietnam kalau Irak kan juga langganan Piala Dunia Iya. kan Sebenarnya level kita itu masih di level Irak itu langganan Piala Dunia serius Iya. iya toh? Iya, langganan. Dia kan dari Asia perwakilan, seri Iya. dari perwakilan. Indonesia itu levelnya kalau dari segi ini ya, dari segi ranking itu paling bawah. Nah, ya makanya Indonesia, itu Vietnam, Uzbek. ini sesuatu yang wow, sekali. sekali itu Indonesia apalagi nanti kalau bisa kalau bisa loh ya misalkan yang menang Arab Saudi di sini Indonesia Wah. yang menang Indonesia Itu akan Oh. berat sekali. Kan kita kemarin Piala Dunia kita lihat sendiri kan Arab Saudi menang lawan Argentina, lawan nah Kroasia. itu Wah, ngeri juga itu. nah, makanya itu kita apalagi nanti kalau ini bisa ketemu ini misalkan Arab Saudi jadi kalau yang lebih tinggi grade-nya kan Arab Saudi kan Iya. misalkan Arab Saudi di sini masuk sini perempat Iya. ketemu Indonesia menang Indonesia oh itu keren sekali Rame. itu kita semua berharapnya seperti itu Rame, karena pasti akan. karena Indonesia grade-nya langsung naik berapa kali lipat itu habis Kalau- mengalahkan Korea Korea enggak sebelumnya serem juga loh Australia menang lawan Australia itu menurut saya juga kunci. sebelumnya Australia habis itu Korea menang ini misalkan ketemu Arab Saudi bisa menang lagi wah keren sekali itu. Walaupun ini nggak masuk ke agenda FIFA ya, Ya. tapi setidaknya kita tuh punya tolak ukur yang ternyata Hmm. timnas kita tuh bisa sejauh ini. Iya, kalau dikelola dengan baik dan
profesional kan gitu, nggak seperti sebelum nanti saya Nah. oke lah. Padahal kalau dulu kan banyak sekali isunya kayak Iyalah maksudnya isu gizi kalau pemain. timnas sebelumnya itu kan lebih banyak kontroversinya daripada prestasinya kan seperti itu. Itu apa dikit isinya kontroversi. Masa timnas bahas kontroversi masalah keluarga itu yang bener aja. Ya itu sih. Ya mulai kan timnas yang disoroti kehidupan keluarganya ngapain? Itu kan dia kan jadi nggak fokus lagi, dia kan jadi ya seperti itulah, tahu sendiri kan Indonesia, tapi tetap serem netizen ya. Oke, ini berarti kita di Uzbek lawan Arab mungkin prediksi aja lah, prediksi aja. Roset, prediksi aja. Kalau untuk prediksi Arab, tapi kalau untuk skor ya mungkin bisa 1-1 atau enggak 2-0. Kalau satu-satu ya nggak mungkin satu-satu, akhirnya penalti juga. Maksudnya sampai waktu berakhir satu-satu. Satu-satu sampai injury time. Sebenarnya Uzbek itu mainnya mungkin hampir mirip dengan kita juga di waktu kemarin. Jadi Uzbek itu kuat juga di counter attack, dan ketika Arab ini kan ya kan penguasaan bola pasti lebih bagus ya. Yeah. Pasti Uzbek juga akan main agak mundur, agak bertahan, lalu pincar counter attack. Ya. Dan aku nggak bisa prediksi, tapi harapanku adalah Uzbek bisa menang. Gitu. Uzbek bisa menang, malah nanti pertarungan underdog mungkin ya nanti. Semuanya runner up terus maju, itu keren. Keren loh ini. Ini kalau kemungkinan siapa ini? Kemungkinan Jepang udah masuk kan? Jepang, Irak sama Vietnam. Oke. Irak sama Vietnam. Di sisi sini Irak sama Vietnam. Kalau gimana sih kalau kamu sih? Irak atau Vietnam? Irak, Vietnam. Kalau untuk segi power kan Irak. Oh, jauh. Tapi untuk gimana cara nggulingin Irak, Vietnam jagonya. Oh gitu ya? Iya. Kontroversi lagi. Iya. Gimana cara nggulingin Irak, Vietnam Jagonya. kok bisa? Karena Vietnam itu kan sering banget itu melakukan kontroversi dari diving terus. Oh, dia mainnya nyinggol jurang dikit. Iya. Oh. Barbar ya, Spartan. Ya, itu berarti mainnya tepi jurang gitu ya. Oh, iya. Kalau Vietnam sama Irak memang kelasnya beda. Udah beda kelas kalau kita. Nah, berarti karena ada dua kemungkinan. Kalau mainnya itu skill, nanti Jepang sama Irak Iya. ketemunya kan gitu. Iya. Kalau Irak itu bisa dipukili pakai diving nggak jelas itu tepi jurang itu, berarti kemungkinan Jepang lawan Vietnam. Mungkin ada. Kalau Mungkin Jepang lawan Vietnam. Kalau Dia diving di mana-mana ya. kalau saya tetap Jepang. Kalau Tetap Jepang ya. Vietnam sama Jepang. Oh gitu. Iya. Oke, kemungkinan Jepang ya megang ya. Iya, tetap Jepang. Karena Jepang itu kelasnya di atas. Ini paling kelas tertingginya itu Jepang sama Korea ada itu. Ini kalau bisa ada sesuatu ada misalkan gini. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Indonesia di final. Iya. Jepang ketemu Irak atau ketemu Vietnam, kemungkinan besar tetap Jepang ya. Indonesia final lawan Jepang. Wah, itu keren banget itu. Apalagi lah Indonesia bisa menang. Wah, bisa menang. Itu baru pertama kali underdog tiba-tiba naik langsung menang itu. Itu film sekali itu. Dan apalagi habis itu Olimpiade Paris. Itu yang akan jadi ajang unjuk gigi kita lagi. Itu Olimpiade Paris nanti kualifikasi lagi atau 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini yang misal. Jadi setelah ini selesai, kan ada 4 tim. Ya. Indonesia, Jepang sama ya, maksudnya kan nyari juara ketiganya kan nanti. Nyari juara ketiga. Dan juara ketiganya nanti dipastikan akan lolos ke Olimpiade Paris. Olimpiade berarti 1, 2, 3 otomatis nanti masuk ke Olimpiade Paris. Iya. Dan gimana? Tapi kalau untuk yang juara keempat itu juga ada kesempatan, tapi harus nyari tiket dulu. Nyari tiket lagi. Iya. Oh gitu. Jadi dari bentar, tapi kan kita nggak berharap Indonesia di nomor 4 kan. Iya. Kita berharap Indonesia kalau nggak final runner up ya nomor yang juara. Janganlah, kalau saya tetap ini keajaiban dunia loh ini. Ini Indonesia dari yang underdog nggak ada sama sekali di mana-mana. Tiba-tiba nongol di sini final langsung ngalahkan Australia, langsung ngalahkan Korea.
bayangkan kalau habis ini ngalahkan Saudi, misalkan Saudi sama Uzbekistan yang menang Saudi gitu ya. Iya. Habis ini langsung ngalahkan Saudi, habis ngalahkan Saudi nanti kalau yang Jepang naik ngalahkan Jepang, itu nggak pernah ada itu. Belum pernah ada. Bayangkan itu film sekali gitu, maksudnya itu di filmkan aja keren itu. Wah, memang sih. Dan kedepannya pasti kan proyeknya Ya. Sintayong adalah arahnya ke timnas senior. Iya. Kan setelah U23 ini kan nanti mereka pemain-pemain ini akan masuk ke tim seniornya. Ya. Bahkan kan sebagian udah dicicil, ya kan? Iya. Udah dicicil untuk main di senior yang kemarin. Bayangkan ya, jadi film ini keren. Ya, mungkin kalau ada yang lihat itu yang film. Dan progresnya cukup panjang ini nanti. Karena Ya. ketika ini kan 2022 terakhir ya. Ya. Piala Dunia selanjutnya di 2026. Ya. Nah, 26 itu nanti pemain kita usia matang semua. Di usia 25-an. Ini kalau diangkat jadi film keren banget. Wah, dari pelatihnya. Dia kan dari Korea itu. Ya kan? Dia punya pengalaman di Korea, dia dikucilkan, dibuang. Ya, nanti dibuang dan bahkan ada yang cerita dia sampai dilempar pakai telur. Itu jadi intro yang keren banget itu. Kalau jadi film itu. Terus habis itu bisa membawa dari mulai ada kejadian pandemi kemarin dia harus berjuang dari nol lagi, membuang dia dan dia berjuang untuk gini, bayangkan berjuang untuk membuang satu generasi, artinya dia harus berkonflik sama berapa banyak orang saat itu. Dan mungkin memang logis. Dan saat itu dia maksudnya kan gini, dia kan di sini kan dia kan pelatih asing kan, artinya kan dia nggak satu-satunya backup ya official. Maksudnya dia nggak punya orang-orang yang jadi pendukungnya dia. Nggak punya tangan panjang. Nggak punya tangan panjang untuk masuk ke politiknya kan, dan dia bisa melakukan sesuatu yang wow kan gitu. Itu jadi film keren banget. Dan juga kita nggak menutup kalau stakeholder sepak bola Indonesia memang sekarang mungkin bisa kita bilang berada di tangan yang tepat. Oh gitu. Karena kalau kita lihat dari backgroundnya Pak Erick Thohir kan dia pernah jadi owner Inter Milan. Jadi memang benar-benar orang bola yang megang bola ya ini. Hasilnya. Bukan bupati. Apa babu? Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Oh gitu. Berarti apa wali kota juga. Ya, berarti kan memang apa namanya? Kalau kita kembali ke progres utama, kita berharap tetap yang terbaik Indonesia bisa dapat juara. Dan tetap ini sesuatu yang pencapaian yang besar, loncatan yang sangat tinggi sekali dari sebuah negara yang sebelumnya tidak pernah nggak pernah dilihat gitu, nggak pernah jadi itu yang nggak pernah jadi idola, dia diidolakan di itu lah, dan nggak pernah dilihat oleh siapapun itu tiba-tiba perempuan udah lolos lagi udah lolos masuk semifinal. Udah masuk. Udah masuk semifinal ya. Udah masuk semifinal ya. Udah tinggal nunggu ini salah satunya ya. Karena apalagi kalau kejadian bener-bener salah satu ya, kalau kita kan otomatis kemungkinan besar Saudi kan. Saudi ketemu Indonesia dan Saudi kalah. Terus habis itu Jepang Irak ketemu Vietnam, mungkin ya Vietnamnya kalah ya gitu. Terus Irak vs Jepang. Apalagi Indonesia ketemu Irak itu Indonesia ketemu, lebih keren mana? Indonesia ketemu Irak apa Indonesia ketemu Jepang? Kalau Irak mungkin kita sering ketemu kok. Kalau Irak sering ketemu di tim senior kemarin. Kita kan satu grup juga sama Irak dan lolos grup. Yang kemarin tuh ya kan di Piala Asia-nya kan. Piala Asia. Piala Asia kita bisa. Berarti ketemu Jepang keren sekali. Kalau ketemu Jepang mungkin lebih. Berarti Indonesia nanti ketemu Jepang di babak final. Itu keren sekali itu. Habis itu apalagi kalau bisa menang bener-bener menang ya. Bener-bener menang dengan dramatis gitu. Habis itu diangkat jadi tema film. Itu keren sekali. Apalagi kan dari pelatihnya juga dia punya background cerita yang cukup menarik untuk diangkat. Terus perjuangan ini pemain-pemain ini keren loh. Maksudnya gini, pemainnya itu adalah pemain-pemain awal yang baru diangkat. Iya, kan? Maksudnya itu bisa jadi sumber cerita juga itu tantangannya gitu. Bentuk karakter itu keren gitu. Kalau dari aku sih memang tetap akan
Walau kita ngomongnya kan udah balap, tapi ini tidak akan mudah. Ya iyalah, oke lah, tidak akan Kuat. mudah, tapi Dengan tim-tim yang mereka bahkan jam terbangnya dari pemain ya. Arab, Irak, Jepang itu. Tapi bukan walaupun main tidak mudah ya, Indonesia sudah sampai situ itu sudah keren Udah luar banget. biasa Dan sih. itu kalau bisa nanti ketemu di final itu sangat keren sekali itu. Bisa lolos di final. Ya, maksudnya kita bisa ngalami di mana saat masyarakat Indonesia nonton bola dan mereka bersorak untuk perjuangan dari timnas negaranya. Ya kan? Selama ini kan kita nyorai timnas dari negara lain. Kita nyorainya karena kayaknya ini Indonesia kalah deh ya, itu. Pesimistis sekali. Tapi sekarang apa namanya? Sekarang kita di kita atas nyerah. kertas tuh bukan tim yang bisa diremehkan juga mulai iya. sekarang. Kita Dan banyak nyorai. yang apresiasi Iya. dari Australia, Iya. terus Jordan. Iya, Yordania kemarin. Jordania. Terus apa namanya? Memang dari tim Asia Tenggara pun kan ini Asia Tenggara juga Thailand Ya. sama Malaysia. Biasanya Thailand itu kan Iya. langganan yang salah satu tim yang kuat lah, bahkan pernah Iya. apa namanya? Ya pernah sampai final juga. ya kan yang langganan. Kalau yang Indonesia lawan itu apa itu yang piala apa itu yang ASEAN atau AFF. AFF ya Iya. AFF itu kan ya yang langganan juara kan Iya. ya Thailand Juaranya Thailand, Vietnam, Vietnam itu kan. ya. Dan apa namanya? Dulu kan sempat ada kalau di AFF dulu kan kutukan runner up itu Indonesia kalau final pasti runner up gitu. Sekarang udah nggak lagi. Kita udah berkembang, bahkan memang apa namanya? Kalau kata siapa ya? Saya lupa. Level kita tuh bukan Asia Tenggara. Coach Justin. Nah, level kita tuh harusnya dengan komposisi tim yang kuat saat ini, ya komposisi tim saat ini kita levelnya Asia. levelnya udah Asia. Udah Asia. Oh. Harusnya kita harus bisa bersaing di level Asia dan dibuktikan. Ya, Level kita bukan dibuktikan memang kita Asia bisa Tenggara langsung loncatnya langsung tinggi sekali. loncat jauh, dan itu sempat ada ini. Jadi saya pernah lihat ada meme di apa namanya di Instagram. Kan dulu dijajah kan. Nah. Kan dulu kita dijajah Belanda nih. Nah, Malah meme ya. Kita Ada rempah. oh iya, kita butuh orang. Kita butuh orang gitu, untuk jadi tenaga kerja di iya. Indonesia. Oh, Nah, gitu. sekarang kebalik. Oh, Kita gitu. mau ambil orang kita lagi. Kita Oh, ambil iya. orang kita lagi untuk membela timnas. Gantian sekarang. kita no itu Belanda itu ditarik ini sini. Gantian. Oh. Dulu kan orang Indonesia ditarik ke Belanda, sekarang kembali. Kita orang Belanda yang Ya tapi bedanya kan dibayar bagus itu. betul juga. Dan itu Nggak yang kerja rodi ya. saya bikin sorotan juga. Sekarang kita bisa gaji tim dengan bagus. Sekarang kita bisa apa namanya? Memantau gizi pemain dengan bagus. Katanya. Dulu kok nggak bisa kayak gini? Iya. Bukan masalah dulu nggak bisa gininya ya, karena walaupun saya yang nggak pernah ngikuti berita bola aja dari apa itu YouTube apa dari berita yang tiba-tiba muncul aja, yang kita sering lihat adalah konflik internal di PSSI. Iya. Konflik internal di PSSI. Konflik internal di PSSI. Rebutan jabatan. Rebutan itu posisi-posisi yang nanti bisa malah dipakai untuk kepentingan politik. Nah, itu Jadi masalah. masalah juga. Akhirnya setelah ya semoga ini adalah pertanda baik lah untuk Tanda baik lah Indonesia. Cara kemajuan Kemajuan. sepak bola di Indonesia, dan semoga ya maju nggak cuma sepak bolanya aja ya, bidang-bidang lain Bidang-bidang juga lain bisa, apalagi ilmu pengetahuan Wah, iya. yang pasti. Bagus yang kan? pasti yang harus itu juga dimajukan. Itu jangan lupa, nggak cuma sepak bolanya aja yang dimajukan, ilmu pengetahuannya juga dimajukan. Jadi Indonesia punya, dan itu ilmuwan-ilmuwan Indonesia nanti bisa tetap mengajukan Indonesia, nggak keluar negeri terus kerja kemana-mana, percuma dong. Memang kita bisa ambil salah satu pembelajaran Ya, di mana ketika sesuatu itu dipegang oleh ahlinya, dia memang akan menciptakan hasil yang maksimal. ajar maksimal. Dan semoga kedepannya ya para ahli ini, kan Pak Erick Thohir kan juga salah satu kita bisa bilang ahli dalam manajemen, terutama manajemen tim kan. Ya. Karena kan sempat juga Ya manajemen tim ya, itu sepak bolanya juga bagus, bagus. Nah, BUMN-nya entah mana gitu ya. ya, nggak tahu. Aduh. Mungkin memang harusnya Ah,
di timnas aja. Ya udah itu berarti Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI aja itu, nggak usah jadi itu pimpinan BUMN itu kira-kira kasus nggak itu kita ngomongin santai kan belum ada yang lihat juga. Ya pasti big appreciation ya untuk timnas, tapi kita apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan timnas selama ini. Semoga kedepannya Piala Dunia 2026 kita targetkan, dan bahkan kita nggak kepikiran sebelumnya nggak kepikiran sebelumnya maksudnya dari saya kecil aja sampai sekarang itu saya nggak pernah kepikiran nonton Piala Dunia, dan salah satunya Indonesia pemain di situ itu belum pernah kepikiran itu. Ya bahkan nggak ada. Dulu aja kita fokusnya ada AFF udah bagus lah. Iya. Sekarang target kita Asia kalau bisa Piala Dunia. Dan Piala Dunia masuk aja itu kan udah suatu pencapaian yang besar. Ya. Jadi apalagi yang keren kejadian lagi seperti ini loh ya. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba sampai di level yang cukup mengejutkan, tiba-tiba lolos grup tiba-tiba itu lolos grup, biasanya tiba-tiba muncul di kayak gini. Wah, keren sekali itu Indonesia itu. Kita harapkan ke depannya bisa seperti itu. Ya, itu dia teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan mungkin teman-teman punya prediksi atau mungkin pengen ini kayaknya habis Indonesia ini lolos ini ketemu siapa, boleh banget di kolom komentar. Biasa. Ini yang bisa di belakang kamera. Nah, biasanya di belakang kamera karena penggemar bola juga kita tarik maju. Iya dong. Gimana sih? Kedepannya mungkin siswa-siswa yang lain juga untuk konten tertentu nanti kita bisa tarik maju juga. Sebenarnya kan kita ngisi karena itu tadi kita baru di awal ya, siswanya masih pada PKL semua. Ya. Oke. Gimana sih perasaannya pertama kali? Ya, ini bukan pertama kali ya. Pertama kali di ini, Pak. Di podcast kita. Oh iya, Ya, dari tadi mau ngomong nggak jadi. Mau ngomong apa sih? Mau nambahin di sini. Ngomong kita belum closing. Ini Pak, kan tadi sempat nyinggung Arab, Uzbek. Nah, kalau ini kalau semua itu nggak terjadi, malah kemungkinan bisa kan Indo kalah di semifinal. Iya, semifinal terus ketemu Irak atau enggak Vietnam gitu. Itu malah jadi kontroversi nanti. Kenapa? Karena kita lebih dramatis karena ngoyak di Olimpiade. Kan cuman tinggal satu tiket itu. Maksudnya nanti kan misalkan kalah gitu ya. Tapi jangan sampai itu kemungkinan terburuk kalah gitu. Terus kita jadi ngejar juara tiganya gitu. Juara tiganya itu jadi karena untuk memastikan lolos untuk pasti ikut di Olimpiade kan. Kalau lawan Irak kalau lawan Jepang ya. Itu enggak kan, itu udah final kan. Kalau ini kan maksudnya kan gini, yang kalah dari sini, nanti kan yang kalah dari sini sama yang kalah dari sini itu kan yang nanti ditandingkan untuk nyari juara ketiga. Tapi kalau sudah menang di sini, pilihannya antara juara 1 sama juara 2 dan pasti lolos di Olimpiade. Di Olimpiade kan. Misal juara tiganya misal antara Irak sama Vietnam. Kalau Irak kalah lawan Jepang misal di sini berarti kan Indonesia Irak. Tapi kalau Vietnam yang lolos, Indonesia Vietnam lagi nih. Kontroversi lagi ya. Wasitnya harus bekerja keras. Harus cek VAR. Iya, sering cek VAR. Itu ya sih, karena ya itu apa itu namanya, sudah terkenal spesialis diving ya. Spesialis diving, spesialis main Spartan juga ya. Oh gitu. Iya. Oh iya sih, beberapa kali nggak sengaja lihat itu, maksudnya ribut sama pemain itu. Sikut kah atau apa, itu pasti sering terjadi kan. Ya itu yang lain latihan bola, apa mereka latihan kungfu sama latihan drama kayak boxing gitu kan. Jadi setiap lari itu ada kungfunya, Pak. Oh gitu. Emang sih. Tapi ya itu ya, dari kita untuk harapannya lah. Harapan. Prediksi pasti kita mengarahkan ke timnas menang. Kalau prediksi berbeda sama harapan ya. Kalau prediksi bisa apapun di sini. Tapi harapan kita adalah menang final dan menang megang piala itu.
ngangkat piala. Kita harapkan semuanya. Ini kita nggak bilang prediksi, ini harapan. Harapan. Kalau prediksi udah tadi lah seperti itulah, prediksi banyak probability, Iya, tapi harapan kita adalah menang dan yang megang ya. Oke. That's it guys untuk hari ini. Ini beneran closingan ya. Nah, ini closingan. Udah nggak ada yang mau diomongkan? Kayaknya cukup ya. Cukup, oke. Oke, dan itu tadi yang saya bilang, kalau ada komentar atau ada prediksi dari ini, silakan boleh banget di kolom komentar di bawah. Dan satu lagi, kita bukan mantan pelatih atau kita guru semua. Kita cuma guru saja dan kebetulan nonton bola. Bentar, saya murid. Ini murid. Kita apa nih? Yang pasti kenapa kok kita komen di sini ya? Karena kita warga Indonesia. Dan kita lihat ini sesuatu yang sangat menarik sekali dan pantas diapresiasi. Iya, betul sekali. Jadi suka-suka kita kok. Dan kita akan ketemu lagi mungkin semifinal atau final lagi. Iya, itu kita mungkin nanti ke pertemuan apalagi ini kita bisa final, terus habis itu kita prediksinya bagaimana? Keren lagi. Jadi closing nggak tadi? Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Okay. See you soon. Bye-bye. Oke, mantap. Alhamdulillah 40 menit. 40 menit. Oke.